Satu, dua, dari awal. 1, 2, 3. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Aku Naya dan kita bakal bahas sesuatu yang penting dan dekat dengan kehidupan kita, yaitu kerukunan umat beragama, manusia sebagai citra Allah, dan ajaran sosial gereja. Dan pastinya hari ini aku nggak sendirian karena ada teman-teman aku di sini, ada Kayla, ada Joanna dan Eva, dan bintang tamu kita Naila dan Ica. Halo Naya. Hai semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke diskusi, aku mau tanya dulu nih. Menurut kalian kenapa sih penting banget buat kita menjaga kerukunan umat beragama di zaman sekarang? Menurutku ini penting banget karena kita hidup di lingkungan yang sangat beragam. Kalau kita nggak bisa menjaga kerukunan, dampaknya bisa besar banget, mulai dari konflik sosial sampai perpecahan di masyarakat. Benar banget, kayak Indonesia itu punya banyak agama dan budaya. Kalau kita nggak punya rasa toleransi, bisa muncul perpecahan nih. Padahal nih ya, kalau kita bisa saling menghormati, justru bisa memperkaya pengalaman dan kehidupan kita. Nah, bukan cuma soal menghormati aja nih, tapi juga soal bekerja sama. Dalam ajaran sosial gereja, ada konsep solidaritas yang mengajarkan kita untuk saling membantu tanpa melihat perbedaan. Aku setuju banget, soalnya nih pada dasarnya kita semua kan diciptakan sebagai cipta Allah ya. Artinya kita punya martabat yang sama, gak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, hanya karena perbedaan agama atau kepercayaannya. Nah, kalau kita bicara tentang manusia sebagai citra Allah, sebenarnya apa sih artinya dalam kehidupan sehari-hari? Coba kita tanya ke bintang tamu kita ya, Naila dan Ica. Oke, menurutku, dalam kehidupan sehari-hari itu berarti kita harus hidup mencari komunikasi kepada Allah. Kalau Tuhan itu penuh kasih, kita juga harus penuh kasih dan sesama, termasuk kepada mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Iya, kita juga dipanggil buat membawa damai dimanapun kita berada. Makanya penting banget buat menjaga sikap kita supaya nggak jadi penyebab perpecahan, tapi justru bisa jadi jembatan untuk perdamaian. Dan ini juga nyambung loh ke ajaran sosial gereja yang mengajarkan tentang keadilan sosial. Semua orang berhak diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Kalau kita menganggap diri kita sebagai cipta Allah, maka kita juga harus memperlakukan orang lain dengan penuh hormat. Bener banget nih, soalnya kadang ada orang nih yang masih suka berpikir kalau agamanya lebih baik dibandingkan yang lain atau merasa lebih tinggi derajatnya. Padahal kan Tuhan menciptakan kita semua sama. Nah, kalau kita udah memahami konsep ini, kira-kira gimana sih cara kita bisa menerapkannya di kehidupan nyata? Aku punya usul nih, salah satunya tuh dengan cara yang sederhana gitu. Nah misalnya tuh kayak menghargai teman yang ibadah walaupun beda agama. Kalau ada yang sedang berpuasa, kita bisa menghormati nih dengan gamaikan di tempat mereka. Ada contoh lain nggak, Ca? Atau misalnya kalau ada sarapan untuk teman, kita bisa ikut membantu tanpa harus kehilangan identitas iman kita. Contohnya, aku pernah nih bantu temanku yang beragama lain dalam acara perayaan keagamaannya. Bukan buat ikut ibadahnya, tapi untuk menunjukkan dukungan sebagai sahabat. Wah, itu keren banget sih. Aku juga pernah terlibat dalam program sosial di rumah ibadah yang berbeda. Rasanya luar biasa bisa kerja bareng meskipun punya keyakinan yang berbeda. Nah, itu dia. Kalau kita sudah punya pemahaman bahwa kita semua citra Allah, kita nggak akan melihat perbedaan sebagai pemisah, tapi justru melihat kekayaan yang bisa mempererat hubungan kita sebagai sesama manusia. Nah, dan pada akhirnya kita ingin membangun masyarakat yang damai dan penuh kasih, seperti yang diajarkan dalam ajaran sosial gereja. Oke, jadi kesimpulannya kita sebagai manusia yang diciptakan menurut citra Allah, itu harus hidup dalam kasih dan keharmonisannya ya? Betul banget, Nay. Ajaran sosial gereja mengingatkan kita buat selalu menegakkan keadilan, menghormati sesama, dan hidup dalam persaudaraan. Teman-teman, aku izin nambahin ya, dan juga semuanya itu harus dimulai dari diri sendiri. Dari hal-hal kecil seperti cara kita berbicara dan juga bertindak terhadap orang lain. Jangan lupa, sikap baik dan toleransi itu harus terus dipraktikkan setiap hari, bukan cuma saat ada perayaan keagamaan atau acara tertentu. Setuju banget deh. Kalau kita bisa menjalankan ini dengan baik, bayangin deh betapa damainya dunia ini. Wah, pembahasan hari ini kita seru banget ya. Aku senang banget bisa ngobrol bareng kalian semua. Semoga pendengar kita juga dapat wawasan baru dari diskusi ini. Amin. Semoga kita semua bisa terus menyebarkan nilai-nilai kasih, toleransi, dan juga persaudaraan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan jangan lupa buat berpegang teguh pada iman kita masing-masing, sambil tetap menghargai perbedaan. Nah, itu dia obrolan kita hari ini. Makasih banyak buat Kayla, Naila, Eva, Joanna, dan Ica yang udah berbagi pemikiran luar biasa hari ini. Sama-sama. Sama-sama.